Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Karena pengawas militer sangat antusias dengan seluruh tantangan, aku merasa tidak akan ada salahnya untuk mencobanya lagi pula. Ya mungkin tidak memiliki cukup banyak orang untuk membentuk tim 10 orang. Jika dia tidak bisa melakukannya, kita akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Dan jika dia entah bagaimana menang, kita juga akan memikirkan sesuatu. Saat mendengar apa yang dia katakan, para istri jiwa yang kuat terdiam. Sikap pasif dan agak konservatif Juicy bukanlah pilihan yang buruk untuk situasi saat ini. Wu Yuhao kini duduk diam di dataran luas antara camp Kekaisaran Yu dan kota Strik. Kekuatan jiwa di tubuhnya berfluktuasi secara berkelanjutan dan stabil, namun meskipun Tang Wutang berdiri tepat di sampingnya, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuhnya. Inilah sebabnya mengapa dua inti jiwanya begitu menakutkan. Wu Yuhao dapat mengandalkan inti jiwanya untuk mengompres semua kekuatan jiwanya menjadi spiral kecil di tubuhnya. Spiral ini adalah hasil dari perpaduan sempurna antara kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Inti jiwanya hanya akan menyerap energi asal dan bumi dari sekelilingnya, dan pasti tidak akan melepaskan energi apapun dengan mudah. Karena itu bahkan Zongliwu tidak dapat mengatakan dengan tepat seberapa kuat Wu Yuhao. Dia hanya bisa menebak dari nafasnya bahwa Wu Yuhao belum menjadi Dolo Transcendent. Ya, Wu Yuhao mungkin tidak benar-benar mencapai peringkat Dolo Transcendent, namun ia memiliki jiwa bela diri kembar dan inti jiwa kedua. Kekuatan jiwanya di peringkat 93. Namun itu bukanlah sesuatu yang bisa disamakan dengan Feng Hao Dolo lainnya yang pada peringkat 93. Armor perang Dewa sudah ada di tubuhnya. Alat jiwa berbentuk manusia mampu menyimpan semua esensinya di dalamnya dan tidak melepaskan sedikit pun aura es pamungkas ke udara di sekitarnya. Oleh karena itu, lingkungan Wu Yuhao tampak sangat sunyi. 1 lawan 10 adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia para mas roh. Wu Yuhao seperti pemuda gagah yang bertindak berdasarkan dorongan hati. Setelah kehabisan pilihan, apakah dia benar-benar akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu kejam? Di atas tembok kota yang mengelilingi kota Strik, para penatua dari Pavilion Dewa Laut telah tiba. Para petinggi dari Sekte Tang juga baru saja tiba. Bahkan BB tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Wu Yuhao, dan sekarang sudah tidak ada orang yang bisa menghentikannya melanjutkan apa yang dia telah rencanakan. Tang Ya meremas tangan BB dan berbisik, "BB, apa menurutmu Wu Yuhao benar-benar bisa melakukannya?" BB mengangguk dengan kencang. Dia pasti bisa melakukannya karena dia sudah menyarankannya pada mereka. Dia pasti bisa melakukannya. Kita harus percaya padanya. Wu Yuhao jelas memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia hanya melakukan semua ini untuk memaksa pasukan Kekaisaran Yu mundur. Dia tidak akan melakukannya jika dia tidak yakin berhasil melakukannya. Pada saat yang sama, ia mungkin ingin mengambil keuntungan dari pertempuran ini untuk mengalahkan beberapa individu yang lebih kuat dari Kekaisaran Ryu. Kekhawatiran Tang Ya tampaknya tidak berkurang oleh kata-kata BB. Namun, mengapa aku merasa bahwa dia tidak sepenuhnya percaya diri bahwa dia akan dapat menang atas mereka semua? Rasanya sepertinya dia menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Penatua Swan yang tidak terlalu jauh dari mereka mendengar apa yang dikatakan Tang Ya. Dia menoleh dan mengangguk. Dia berkata, "Itu benar. Dia ingin menempatkan dirinya dalam situasi bunuh diri. Dia ingin dilahirkan kembali setelah sekarat. Aku yakin dia tahu apa yang dia lakukan. Meskipun aku tidak tahu persis apa rencananya, namun aku percaya bahwa meningkatkan kultivasinya sendiri adalah salah satu tujuannya." Ada pepatah yang mengatakan bahwa akan ada ketakutan yang sangat besar ketika seseorang ditempatkan dalam situasi hidup dan mati. Wu Yuhao ingin meningkatkan diri dengan menempatkan dirinya di bawah tekanan dan ketakutan yang luar biasa. Dia sangat berbeda dari Feng Hao Dolo normal lainnya karena dia sudah memiliki inti jiwa keduanya.
Ini memberinya kemampuan untuk tumbuh dan berkembang pesat. Dia merindukan kekuatan untuk menjadi lebih kuat dan mengubah situasi saat ini di medan perang. Itu sebabnya dia membuat keputusan ini. Dia ingin dirangsang oleh pertempuran untuk mengaktifkan potensinya dan menjadi lebih kuat. Ini pasti akan mempercepat proses dia menjadi dolo transenden. Aku tidak berpikir. Dia bahkan mempertimbangkan kemungkinan kegagalan. Selain itu, ini mungkin bukan satu-satunya tujuannya. Dia pasti membuat rencana untuk hal lain juga. Jika dia berhasil menang atas 10 orang, dia pasti akan mencapai tingkat pemahaman baru tentang kemampuannya dan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan, dia mungkin bisa secara langsung menjadi dolo transenden. Ya, hanya Penatua Suan yang memenuhi syarat untuk berkomentar tentang Wu Yuhao ini karena dia adalah satu-satunya yang hadir yang memiliki dua inti jiwa. Namun Wu Yuhao telah membentuk inti jiwa keduanya dari teknik pelengkap yin yang, sedangkan Penatua Suan telah membentuknya dari teknik resonansi. Setelah mendapatkan inti jiwa keduanya, Penatua Suan tidak hanya menemukan kemampuan yang sangat ditingkatkan tetapi juga melihat efek kuat yang sebenarnya dari inti jiwa kedua. Peningkatan tidak hanya berhenti pada kompresi kekuatan jiwa tetapi juga meningkatkan potensinya ke ketinggian baru. Penatua Swan sedang memikirkan kemungkinan yang akan dibuka Wu Yuhao jika dia berhasil membentuk inti jiwa ketiganya ketika dia menjadi limit dolo setelah menyempurnakan inti jiwa keduanya. Ketika itu terjadi, Wu Yuhao akan benar-benar menjadi salah satu dari maestro yang paling luar biasa yang pernah ada. Pada saat yang sama dia pasti akan bisa mengatasi batas yang ditentukan oleh dunia ini. Bahkan jika dia tidak dapat mewarisi kursi dewa, dia harus dibebaskan dari pembatasan di peringkat 99 setelah dia membentuk inti jiwa ketiganya. Pada akhirnya, semua hal di atas hanyalah tebakan yang dibuat oleh Penatua Swan. Namun tebakan itu adalah apa yang dia harapkan bisa dicapai oleh Wu Yuhao. Tentu saja dia tahu betapa sulitnya membentuk inti jiwa ketiga setelah mengalami tantangan membentuk inti jiwa keduanya. Yuhao, apakah kamu benar-benar harus mendorong dirimu sendiri sedemikian keras untuk menjadi lebih kuat? Apakah ini benar-benar yang direncanakan oleh Wu Yuhao? Tidak, ini tidak sepenuhnya benar. Seperti yang Penatua Swan prediksikan secara akurat, Wu Yuhao sudah memiliki rencana lengkap. Memperbaiki dirinya sendiri memang salah satu bagian penting dari rencana itu, namun dia tidak bermaksud mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memaksa semacam terobosan. Sebaliknya, ia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan baru yang baru saja diperolehnya dengan bertarung dalam situasi hidup dan mati. Sudah beberapa hari sejak dia membentuk inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap yin yang, namun ia masih belum sepenuhnya memahami kemampuan inti jiwa keduanya. Dengan memaksa dirinya untuk bertarung dengan para kultivator yang kuat, ia akan dapat memahami seluk-beluk di balik inti jiwa keduanya sesegera mungkin. Dia adalah makhluk kedua di dunia yang memiliki inti jiwa kedua yang terbentuk dari teknik pelengkap yin yang. Makhluk pertama pastilah dewa binatang di Tian. Meskipun di Tian mampu mengambil bentuk manusia, ia pada akhirnya adalah monster roh. Wu Yuhao tidak dapat disangkal sebagai manusia pertama yang membentuk inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap yin yang. Karena itu, tidak ada yang bisa mengajarinya bagaimana menggunakan inti jiwa keduanya atau seberapa kuat sebenarnya inti jiwa keduanya. Karena itu, ia harus menjelajahi semua ini sendiri. Jika Wu Yuhao punya cukup waktu, dia pasti akan memilih untuk mengeksplorasi kemampuannya dengan cara yang lebih keras dan lebih lambat. Itu akan menjadi cara ideal untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan untuk menjadi dewa di masa depan. Namun, waktu jelas berburu dengannya sekarang. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain membuat tubuhnya melakukan pertempuran untuk melihat kemampuan apa yang sekarang dia miliki. Setelah membentuk inti jiwa keduanya, itu adalah cara tercepat baginya untuk secara akurat menentukan berapa banyak kekuatan yang dimilikinya. Semakin besar kesulitannya, semakin besar potensi yang bisa dia coba peras dari tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang bisa dia pelajari ketika dia pertama kali berpartisipasi dalam turnamen elit benua. Dibandingkan dengan saat itu, kekuatan dan kemampuannya telah tumbuh secara pesat. Namun Wu Yuhao masih percaya bahwa menempatkan diri di bawah tekanan besar adalah cara terbaik
untuk belajar lebih banyak tentang kemampuan seseorang. Segera 2 jam berlalu, dan hampir waktunya untuk pertempuran. Kontingen pasukan yang rapi mulai bergerak keluar dari camp Kekaisaran Yu. Tidak banyak orang yang meninggalkan camp militer mereka. Jumlahnya kurang dari 1.000 orang, namun mereka semua ahli jiwa yang bersenjata lengkap. Mereka telah mengaktifkan penghalang pertahanan terkait saat mulai menuju Wu Yuhao yang kira-kira 22 kilometer jauhnya dari mereka. Kontingen ini mengelilingi sekelompok individu yang kuat dari Kekaisaran Yu. Kota Strike juga membuka gerbang mereka. Meskipun Wu Yuhao tampaknya memutuskan hubungannya dengan akademi, Penatua Swan memiliki alasan sendiri untuk mengirim beberapa pasukan. Lagi pula, itu tidak mungkin bagi akademi untuk duduk dan menunggu ketika para instruksi jiwa Kekaisaran Yu mendekat ke kota. Kota Strike tampak hanya mengirim para Master Roh ke udara, bahkan mereka mengirim lebih dari 1.000 Master Roh yang semuanya setidaknya adalah sage jiwa ke udara. Orang-orang yang terbang di depan kontingen ini adalah para tetua Pavilion Dewa Laut dan para kultivator elit dari 3 kekaisaran. Tidak ada dari mereka yang memiliki perasaan buruk terhadap Wu Yuhao, karena mereka bahkan tidak bisa mendengar apa yang dia katakan kepada tentara Kekaisaran Yu. Penatua Swan hanya memberitahu mereka tentang bagaimana Wu Yuhao telah merencanakan untuk menghadapi 10 orang yang berbeda untuk menyelesaikan kesulitan mereka saat ini. Wu Yuhao adalah pahlawan di mata semua orang. Cara kedua belah pihak mengirim pasukan yang hampir mendekati 1.000 orang ke medan perang membuatnya tampak seolah-olah semuanya telah dirancang sebelumnya. Jika pertempuran dilakukan dengan cara 1 lawan 1, Kekaisaran Yu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Akademi Strike, bahkan jika mereka mengandalkan jumlah orang yang mereka miliki. Namun ini adalah perang. Dalam pertempuran yang melibatkan instruksi jiwa, konsep tentang pertempuran 1 lawan 1 tidaklah berguna. Penatua Swan membawa kelompok orang-orangnya ke posisi yang kira-kira 500 meter dari Wu Yuhao. Ia juga tidak mengizinkan siapapun untuk pergi dan berinteraksi dengannya. Yang mereka lakukan adalah berbaris sendiri dan menonton pertempuran yang akan datang tanpa suara. Pada saat genting ini, Penatua Swan tidak ingin siapapun mengganggu Wu Yuhao. Pasukan Kekaisaran Yu juga berhenti 500 meter dari Wu Yuhao. Ini berarti bahwa mereka berada sekitar 1.000 meter dari Penatua Swan dan kultivator kuat dari Akademi Strike. Jarak 1 kilometer memisahkan kedua belah pihak. Pertempuran yang pasti akan turun dalam sejarah sebagai salah satu pertempuran paling penting di dunia para Master Roh akan terjadi di ruang antara pihak-pihak ini. Jusi masih tampak cemerlang seperti baju zirahnya. Setelah bawahannya membawa kursi besar, dia duduk di kursi sambil menatap Wu Yuhao. Sebagai komandan 3 tentara, dia adalah satu-satunya orang di sini yang memenuhi syarat untuk duduk, bahkan Zhong Liwu, pengawas militer, tidak berhak melakukannya. Zhong Liwu menatap dingin pada Wu Yuhao saat cahaya berkedip di matanya. Tidak jelas apa yang ada di pikirannya, namun aura yang dipancarkannya menjadi semakin intens dari menit ke menit. Meskipun Wu Yuhao masih bermeditasi, dia bisa merasakan serangkaian transformasi yang terjadi di sekitarnya, namun ia memilih untuk mengabaikan semua gerakan ini. Wu Yuhao, biarkan 10 pertempuran dimulai. Zhong Liwu mengumumkan saat suaranya yang rendah tetapi menggelegar menuju Wu Yuhao. Hanya setelah mendengar kata-kata Zhong Liwu, Wu Yuhao akhirnya membuka matanya perlahan. Saat Wu Yuhao membuka matanya, Zhong Liwu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia melihat sepasang mata mistis di depannya. Mata Wu Yuhao berbeda warna. Salah satunya adalah emas yang cemerlang, sementara itu tidak memancarkan cahaya yang sangat terang. Itu tampaknya memiliki kedalaman matahari yang tak berujung. Matanya yang lain berkedip dengan cahaya biru, tampaknya mewujudkan luasnya samudera biru besar. Cahaya warna berbeda di matanya hanya berlangsung sebentar sebelum mereka mendapatkan kembali warna aslinya. Faktanya, seluruh transformasi ini terjadi tanpa dia melepaskan aura sama sekali, namun ini cukup untuk membuat individu yang kuat dari Kekaisaran Yu mewaspadai dirinya. Seperti yang dikatakan Jusi, keberanian tidak cukup untuk mendorong seseorang untuk menantang 10 orang. Ini adalah masalah hidup dan mati di medan perang. Tidak ada yang akan ragu untuk mengirim anggotanya yang terkuat ke pertempuran. Wu Yuhao pasti akan melawan individu yang paling kuat dari Kekaisaran Yu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.